Warga Taniling TV bersama saya AB Aris Bringos. Saat ini saya berada di Kabupaten Subang, Kecamatan Cijambe, Desa Gunung Tua. Kita berada di Pandawa Farm and Fisheries. Nah, kita mau banyak ngobrol-ngobrol tentang biovlog bersama Pak Dian. Pak Dian, salam kenal dari Taniling TV. Salam kenal juga Bapak. Oh iya, Pak Dian, ini kita mau berbagi ilmu nih dari warga Taniling TV untuk mengetahui bagaimana bisnis biovlog yang sudah dijalankan oleh Pak Dian. Tapi sebelumnya ini saya minta Pak Dian untuk memperkenalkan diri dulu kepada warga Taniling TV. Silahkan Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Taniling TV. Nama saya Dian Kustiadi. Saat ini saya adalah owner dari Pandawa Farm and Fisheries yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kami telah membudidayakan khususnya ikan nila di kolam-kolam biovlog kami. Dan mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa memberikan sharing-sharing yang bermanfaat bagi warga Taniling semuanya. Oh, keren. Pak Dian, sebelum saya banyak ngobrol nih Pak Dian, Pak Aris. Ini latar belakangnya apa Pak Dian nih? Saya dengar-dengar nih bocoran katanya Pak Dian ini bekerja di sebuah bank ya Pak ya? Jadi sampai dengan saat ini saya masih aktif di salah satu bank syariah di Indonesia. Tapi di sela-sela kesibukan khususnya di hari Sabtu Minggu Pak, itu karena kita refreshing juga, jadi saya karena saya hobi dengan air ya, dan ikan ya, kita isi dengan yang bermanfaat seperti ini Pak. Gitu. Jadi warga Taniling TV, beliaunya adalah seorang profesional ya di bank, tetapi sudah mempersiapkan untuk pensiun kayaknya. Oke Pak Dian, apa yang bisa dibagikan oleh warga Taniling TV ini mengenai bisnis biovlog? Mungkin bisa diterangkan biovlog itu apa, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan kalau warga Taniling TV ingin bisnis biovlog. Silahkan Pak Dian. Pak Aris dan warga Taniling semuanya, jadi biovlog itu merupakan salah satu alternatif ya, alternatif dalam budidaya perikanan khususnya di air tawar Pak. Jadi seperti kita ketahui ada beberapa teknik budidaya, diantaranya adalah dengan kolam air deras, dengan sistem ras, dan salah satunya adalah biovlog ini. Nah, jadi biovlog ini apa dan bagaimana gitu ya? Jadi sebetulnya ya sama, kalau ikan kan karena medianya itu di air ya, kita menggunakan air juga. Teknik budidayanya adalah rekayasa sebetulnya, rekayasa. Dalam teknik budidaya ini dengan dengan mengandalkan pasokan oksigen ya, kemudian dari mikroorganisme bakteri baik ya, yang menghasilkan nanti justru zat makanan nanti bagi ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Gitu. Jadi ada teknologinya Pak. Ada teknologi. Untuk bakteri baiknya itu bakteri bacillus Pak. Itu beli atau bikin sendiri Pak? Kalau sampai dengan saat ini kami beli Pak. Beli. Seperti bakteri bacillus bisa kita dapatin sebenarnya dari Yakult, mungkin yang seperti kita ketahui Pak ya. Kita menggunakan sini aku enzim. Ininya. Itu carinya di mana Pak? Di bagian toko pertanian atau di perikanan atau gimana itu nyarinya? Nyarinya kalau mungkin di toko pertanian ada. Seperti misalnya E4 Pak ada, tapi khusus untuk perikanan, jangan salah, nanti malah dimasukin yang buat pertanian, yang mati nanti. Oh beda ya? Beda jadi, Pak. Beda, jadi ada untuk E4 yang untuk perikanan. Tapi kita juga menggunakan aku enzim Pak. Aku enzim itu karena sekarang zaman udah udah canggih ya, sambil tidur pun kita bisa pesan pakai marketplace Pak. Pakai HP ya? Pakai HP Pak, jadi gitu. Oke. Pak Dian, ini kalau dari sisi tadi ya, kenapa ini Pak Dian memilih menjatuhkan pilihan itu di biovlog? Kan tadi disampaikan ada beberapa alternatif kan? Kenapa jatuh cinta kepada biovlog? Jadi memang jatuh cinta pada pandangan pertama Pak. Jadi yang pertama tentu yang menarik atau membuat saya jatuh hati adalah dia menggunakan teknologi Pak. Kebetulan saya ada lulusan dari IPB ya, Fakultas Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Udah bidangnya. Jadi memang senang dengan yang sifatnya ada teknologinya. Iya.
Di sini kita menggunakan mesin pompa aerator ya. Yang dulu mungkin kita juga pernah belajar juga namanya Alsintan dan sebagainya. Jadi itu menarik yang pertama tentunya. Itu jatuh hati pertamanya. Yang kedua, kok indah Pak ya, ada kolam kok bulat-bulat gitu. Ya. Itu ya keindahan. Ini ada sedikit nilai seni di sana. Kemudian tiga, tentunya disesuaikan dengan kondisinya. Nah, beberapa atau sebagian besar kolam kami ini ada di sawah, Pak. Jadi sawah kami sulap, ya. Ini sebetulnya sawah, Pak. Ini sebelumnya. Ini sebelumnya sawah ya? Sebelumnya sawah. Jadi kami sulap dengan menjadi kolam bioflok. Nah, tentunya kalau kita mau membuat kolam air deras di sini nggak mungkin, ya karena airnya pun sangat terbatas. Ya karena ada air sungai di bawah, nggak mungkin kita narik ke atas. Ya. Tentunya biaya lagi, biayanya ya. Terlalu tinggi. Betul. Nah, dengan beberapa pertimbangan, akhirnya kami memutuskan bahwa ini yang cocok untuk di tempat ini adalah kolam bioflok. Karena apa? Karena yang keempat, satu lagi yang menarik itu kolam bioflok itu adalah ramah lingkungan, Pak. Oh, oke. Ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Kita tidak memerlukan air yang banyak. Ya airnya seperti ini aja. Kalau memang tidak ada masalah dengan ikannya, ya sampai panen seperti ini, Pak. Oh, jadi airnya ini nggak usah diganti-ganti, kecuali kalau memang ada masalah dengan ikan, ya. Kan kalau medianya kurang baik, maka akibatnya ke ikan akan nafsu makan akan berkurang. Oleh karena itu maka airnya harus kita perbaiki. Tapi kalau normal, ikannya bagus, pertumbuhannya bagus, nggak usah diapa-apain, Pak. Tapi tetap dikuras, Pak, kan? Nggak usah. Loh, nah itu kan makanan, sisa-sisa makanan yang mengendap di dalam gimana itu? Jadi inilah maksud yang saya katakan tadi, rekayasa dari suplai dari oksigen dengan mikroorganisme. Dengan mikroorganisme tersebut, maka pakan tersisa ya ataupun feses yang dikeluarkan dari ikan setelah makan tentunya itu akan diuraikan oleh bakteri baik itu menjadi justru sumber makanan bagi ikan. Oh iya. Oleh karena itu maka kolam bioflok ini terkenal dengan irit pakan, Pak. Irit itu pakan. Salah satu keuntungannya yang bikin jatuh hati tadi. Betul, itu ya. Gitu. Karena kan kalau kita mau berbisnis tentunya bagaimana kita menurunkan kos, kemudian kita meningkatkan produktivitas. Iya, gitu Pak. Jadi karena kalau misalnya ya Pak, kalau di kolam yang lain mungkin ya, dengan memberikan banyak pakan, maka akan mempercepat pertumbuhan. Di sini tidak. Justru mungkin kalau terlalu banyak pakan akan membunuh. Maka jadi racun kan Pak? Kan jadi racun Pak itu. Jadi racun. Jadi itu kita batasin, ada batasan-batasan yang yang harus kita ikutin supaya ikannya dapat tumbuh dengan baik di kolam. Oh iya. Terus ini kalau Pak Dian ini berarti dari mulai pembibitan sampai pembesaran sampai panen ya? Dari pembibitan sampai dengan panen, sampai dengan pengolahan. Oh, sampai dengan pengolahan. Dan sekarang mau ada kuliner, Pak. Oh. Ya, di depan itu Warga Tanah TV, Pak Dian ini lagi bangun tempat untuk kuliner. Jadi ikannya diambil dari tempatnya sendiri nanti ya. Oke, Pak Dian, kalau misalnya ini nih, seperti Pak Dian ini, yang bioflok ini berapa kali berapa ini Pak Dian? Nah, ini bioflok di kita ada 4 jenis ya. Ini diameternya apa ya? Ya. Diameternya ada beberapa sebetulnya. Yang pertama diameter 2. Diameter 2 adalah kolam pertama saya, Pak. Itu ada 2 buah kita punya. Ada di sebelah sana, Pak. Nggak ada di sini, tapi di yang titik yang pertama itu, Pak. Pak. Nah, ini untuk yang saya katakan tadi, memulai dari yang kecil, Pak. Kita mulai dari diameter 2 dulu, 2 buah gitu ya. Akhirnya alhamdulillah, Pak. Ya panennya ada untungnya lah Pak ya. Gitu. Ada marginnya kita dapat gitu kan. Dari sanalah saya akhirnya bertanya kepada teknisi yang ada di sini, sudah mampu atau belum untuk membuat yang lebih besar. Betul, gitu. Akhirnya dari sana kita buka langsung yang sebelah sana sekitar 20 kolam gitu Pak. Itu 20 kolam. Ya. Ini ngomong-ngomong Pak Dian punya berapa kolam? Lumayan Pak. Berapa Dian? Bapak bisa lihat kalau yang di sini Pak sampai nomor yang itu ini, Pak. Itu 61 berarti itu. 61 kolam ya. Di sana ada 6 lagi. Sana ada 61 kolam dengan tingkat diameter ini sama semua kan kayaknya. Diameter 4 yang sama diameter 5 kalau sini, Pak. Diameter 4 sama diameter 5. Kalau di sana ada diameter 7-nya, ada yang kotaknya juga sini. Satu kolam ini, satu bioflok ini diisi berapa bibit? Nah, ini jadi kita menghitung sekarang bagaimana menghitung jumlah tebar benihnya, Pak ya? Iya. Nah,
banyak sekali tipuan-tipuan Pak ternyata di YouTube itu. Oh gitu. Iya. Jadi saya menyarankan kepada warga Taniling, silakan mencari referensi yang banyak, jangan hanya patokan kepada satu. Misalnya kolam diameter 5 bisa ditanam 5.000 ekor dengan hasilnya sekian. Ya bagi yang belum pernah mencoba mungkin tertarik, mau mantap ya. Tetapi bagi saya sudah mencoba itu ya. Dan mau 5.000 mau 10.000 boleh-boleh aja, tapi kita harus melakukan sortir, sering melakukan sortir. Tapi ya banyaknya benih yang tebar itu akan menyebabkan pertumbuhan yang lambat juga ya. Ya, jadi ada hitungannya. Jadi kalau kami di sini kami sudah mencoba Pak untuk yang diameter 4 dulu Pak ya. Iya. Diameter 4 kita sudah mencoba tebar benih di 1.500 ekor. 1.500 ekor. Untuk ukuran 50-60 atau 40-50 ekor per kilogram. Itu yang paling ideal Pak ya? Saya di sini kebanyakan dari 40 sampai 50 sampai 60 ekor per kilogram untuk benihnya Pak. Oh ya. Gitu, untuk benihnya Pak. Nah, dengan ukuran seperti itu, kami pernah mencoba di 1.500 ekor 1.500 per kolam ekor. diameter 4. Per kolam diameter 4. Ternyata pertumbuhannya ya agak sedikit lambat gitu ya. Nah, sehingga pada tahap-tahap awal kami tidak melakukan sortir dari mulai awal sampai namanya percobaan Pak ya. Percobaan ya. Percobaan harus tahu pengaruhnya kemana, tidak melakukan sortir dari mulai awal sampai panen. Nah, memang kalau tidak melakukan sortir warga Taniling semuanya, itu pada saat panen itu akan ada perbedaan yang signifikan antara yang sudah memang siap panen sama yang masih kecil gitu. Nah, jadi pada saat itu kami mengalami seperti itu. Jadi nggak sama besarnya itu benar nggak sama Pak? Kelihatan Pak, ada yang jadi terlalu jomplang itu ya. Nah, kemudian kami turunkan jadi 1.200. Ya, 1.200. Nah, tapi sekarang ini cocoknya kami itu di angka maksimum itu 1.000 Pak. 1.000 itu ideal menurut Pak Dian ya. Ya, mungkin kita akan keliling-keliling sambil ngobrol dengan Pak Dian, lihat biovlognya. Mari Pak Dian. Mari Pak. Nah, ini warga Taniling TV, sekarang kita akan lebih berbicara mengenai teknik budidaya ikan nila di biovlog. Pak Dian, ini kita minta penjelasan nih atau keterangan dari Pak Dian mengenai awal ini. Ini bibit ya? Ini untuk pemijahan Pak. Untuk pemijahan. Ya, Oke, silakan dari awal Pak Dian. Jadi mulainya dari mana nih? Dari sini dulu mungkin ya. Dari ini ya. Jadi ini adalah tempat-tempat pemijahan dan pendederan kita. Jadi dalam teknik dalam budidaya kan ada namanya pemijahan, kemudian pendederan, kemudian pembesaran konsumsi Pak. Nah di sini inilah tempat pemijahan ikan-ikan nila kami. Jadi sebelumnya pada tahap awal itu kita membeli benih Pak. Beli benih rata-rata ya dengan harga yang lumayan Pak ya, karena kita ukuran 50 ekor per kilogram itu ya lumayan. Akhirnya karena kita sudah berjalan pembesaran nila konsumsinya, maka kita untuk menurunkan biaya. Jadi kita pembesarannya udah selesai, udah oke. Kemudian kita ke tahap pendederan, mencoba mendederkan atau membesarkan dari larva sampai dengan benih. Alhamdulillah, selain untuk konsumsi kita pun bisa menjual ke masyarakat gitu, kepada pembudidaya yang lainnya. Nah, berhasil kita itu Pak, berhasil untuk pendederan dari larvanya. Akhirnya kita mencoba di sini untuk pemijahan. Pemijahan adalah proses mengawinkan nila jantan dengan nila betina. Oh, pemijahan itu proses perkawinan ya? Pak, perkawinan. Jadi perkawinan sehingga menghasilkan telur nanti akan menghasilkan larva. Jadi di sini tempat pemijahan kami. Jadi kita perbandingannya 1:3. 1 jantan 3 betina ya? Iya, jadi 1 jantan 3 betina. Di dalam satu kolam. Dalam satu kolam. Itu menghasilkan ya ribuan lah, ya mungkin sekitar 2.000 di sini itu. Itu berapa lama Pak proses pemijahan ini? Mulai kawin sampai alhamdulillah ya Pak, di sini nggak tahu, saya juga bingung juga. Apa karena memang airnya yang bagus atau kondisi udaranya ini nggak lama Pak. Itu untuk pemijahan itu bisa hanya semalam aja langsung. Oh ya? Ya, menetesnya kan 1 sampai dengan 3 hari lah kurang lebih gitu ya. Dan kemudian setelah menetas kita akan bagikan ke masing-masing, karena tetasan kan banyak Pak itu.
Nah ini Pak kolam pendederan kita. Jadi dari sana kita pindah ke sini larvanya sehingga menjadi besar seperti ini dari yang hasil tetasannya itu. Oh iya, kan dari sana tadi kan telur kan Pak? Betul. Telur itu telur untuk sudah menetas Pak. Untuk menetas. Nah, telur menetas. Itu dipindah ke sini setelah berapa hari Pak Dian? Itu setelah menetas itu kita kasih di sini kita kasih telur Pak ya 3 hari itu. Nah mungkin kasih telur apa Pak? Telur ayam Pak. Telur ayam? Iya. Oh dicairkan gitu Pak? Iya seharusnya pakai cacing sutra cuman kan mahal Pak. Oh iya. Jadi setelah telur kita langsung ke di sana kita kasih benih apa namanya pakan Pak, pakan tepung dulu ya. Kemudian sekitar 2 minggu lah paling telat kita pindahin ke sini. Oh dipindah ke sini. Ini berapa lama di sini? Nah di sini Pak, itu kita bertahap nih Pak, dari sini itu sekitar 1,5 bulan. Oke. Nah udah agak besaran ikannya biasanya kita pindahkan ke kolam saya yang diameter 7 di sana ada. Jadi kolam besar untuk yang sampai dia ukuran nanti ke 40 50 lah, ukuran diameter 50. 7 itu kolam tanah. Kolam bioflok juga. Bioflok juga. Oh, gede banget berarti ya. Iya, kalau ini kebanyakan ini kolam diameter 5, sana ada kolam diameter 7. Wih, pemanfaatan lahan aja Pak sana. Karena sayang banyak kalau nggak diameter 7 banyak yang tersisa nanti ininya. Oh, iya. Gitu. Iya, jadi pembesaran langsung dari sini dibawa ke yang diameter 7. Ada juga dari sini dilempar ke kolam tanah saya, ada juga gitu. Jadi kita apa namanya? Karena produksinya cukup cukup banyak kita Pak untuk yang ini. Karena selain untuk kita juga banyak permintaan. Untuk benihnya saat ini ikan kita benih kita belum bisa banyak memberikan permintaan karena kebutuhan sendiri aja masih banyak. Betul, masih banyak sekali gitu ya gitu. Mungkin bisa lagi Pak dari tahap pemijahan kemudian di sini. Kemudian kita katakanlah di sini udah udah siap Pak ya. Dari sini kita ini Pak ke sana ada langsung ke pembesaran aja Pak ya. Pembesaran ya. Nah ini sekarang tahapan apa ini Pak? Sekarang tahapan tadi kan kita mindahin Pak ya, dari pendederan kita ke pembesaran. Oke. Dari kalau pendederan yang di sini kita menggunakan tingginya 60 cm, di sini kita seperti yang saya sampaikan tadi tinggi kolamnya 1,5 meter cm. Tinggi air maksimum kita di 80% gitu. Nah, ini untuk bioflok itu ada dua Pak, kita pakai ada 2 metode 1 sama metode 2. Jadi metode 1 itu adalah kita membuat aplikasinya dulu. Jadi kolam yang sudah kita isi air kita berikan aplikasi dengan dengan bahan-bahan yang sesuai dengan teori lah ya Pak yang saya dapat itu. Yang antaranya adalah molase, garam, dolomit sama probiotik gitu. Ada 3 itu. Ada kita campurkan ke kolam yang ini Pak. Ini. Nah, untuk karena metode 1 jadi kita pengkondisian dulu supaya dia melakukan fermentasi. Berapa lama itu Pak? Maksimum 7 hari Pak. 7 hari baru bisa dimasukin ikan ya. Itu. Nah, dengan berjalannya waktu ada metode kedua yang saya dapat itu. Jadi nggak usah nunggu dulu 7 hari. Nah, ini dia isi air, kemudian ikan atau benih kita masukin langsung ke sini. Nah, baru kita kasih bahan-bahan tadi. Jadi ada 2 metode di awal itu adalah aplikasi di awal, ini aplikasi pada saat yang metode kedua adalah aplikasi setelah ikannya masuk itu baru dimasukkan. Betul. Tapi pernah dicoba juga Pak? Dua-duanya pernah coba, sama-sama bagusnya Pak. Sama-sama bagus. Sama bagus. Jadi silakan bagi warga Taniling mau menggunakan metode 1, metode 2 itu sama saja. Tidak pengaruh apa-apa itu. Terus itu setelah di sini ini berapa lama Pak di sini? Di sini ini udah sampai besar sampai panen atau gimana? Iya, sampai panen sini Pak. Jadi kita dengan tebar benih sekitar rata-rata di 50 ekor per kilogram, kita itu prosesnya sekitar 3,5 bulan. Paling telat 3 bulan 3 minggu itu. Itu sudah mulai bisa dipanen. Mulai bisa dipanen ukuran 2, 3, 4 Pak. Ya masih ada yang 5-nya juga gitu, maksudnya 1 kilo 2 1 kilo 2, 1 kilo 3, atau 1 kilo 4, ada juga yang 5-nya sedikit lah, jadi udah, yang pasti kita udah bisa panen Pak. 3,5 bulan atau 3 bulan 3 minggu Pak. Permintaan pasar paling besar itu di ukuran berapa Pak? Permintaan pasar di 2, 3, 4 Pak.
2, 3, 4. Ya, jadi di ukuran 2 kilo, 2 ekor per kilo, Ya. 3 ekor per kilo atau 4 ekor per kilo. Nah, Oke. tapi kalau untuk pasar-pasar tradisional biasanya untuk ukuran 5 pun I5, ukuran 6 pun dia jual di sana juga. Kita melakukan supaya seperti yang saya sampaikan tadi, di sana itu kita pernah mencoba tidak pernah disortir, jadi udah di sini hidupnya 3 bulan lebih itu, kemudian kita panen terjadi grading ukuran yang terlalu jauh gitu Pak, sehingga kita selanjutnya melakukan sortasi Pak. Ya, kita melakukan sortasi di 2 bulan setelah benih masuk ke kolam pembesaran ini. Nah, jadi 2 bulan supaya kita bisa lebih melakukan estimasi yang lebih akurat pada saat nanti panen, kira-kira estimasikan dianggap berapa gitu. Sortasi itu berarti diambil semua kan Pak ya? Diambil semua. Diambil semua, kemudian dipilih yang bagus dimasukkan lagi, kemudian yang pertumbuhannya kurang itu dipisahkan. Pisahkan. Ya, karena kalau tetap di sini dia akan kalah dengan yang besar-besar Pak makannya. Jadi makanan itu yang istilahnya yang besar menjadi tambah besar, yang kecil dia begitu aja gitu. Ya. Dikurangi anunya. Airnya kita dikurangin ya. Airnya kurangin. Nah, ini kan sayang Pak kalau kebuang. Iya. Karena kolam kita banyak, katakanlah di sebelah situ ada kolam kosong Pak ya. Airnya kita buang dulu, bukan kita buang, kita transfer, dipindahkan dulu. Oke. Setelah ini selesai, airnya kita masukin lagi. Sehingga kita nggak dari nol. Karena sayang itu vlog, ada vlognya. Ada makanan ikannya gitu. Iya, Jadi makanya ini ramah lingkungan Pak ini. Air dari sini kita pindahin dulu, pindah dari sini gitu. Oh iya. Oke, warga Taneng TV, kita akan menuju tempat yang lebih nyaman untuk kita ngobrol-ngobrol, dan tetap ikuti saya AB Aris Bringos, tapi jangan lupa like dan subscribe supaya warga Taneng TV tetap bisa mengikuti info-info liputan terbaru dari Taniling TV. Mari Pak Dian, kita cari tempat yang lebih enak untuk ngobrol. Pak, ini untuk ngasih makan ini ada berapa kali tebar, apa perkiraan aja Pak ini Pak? Apanya Pak? Ngasih pakannya ini. Ya. Ngasih pakan ada hitungannya juga. Oh, ada hitungannya juga. Jadi nggak sembarangan gini Pak ya? Sembarangan. Cuma ini karena kita pengen melihat ikan aja Pak. Oke. Oh apa? Jadi ini belum waktunya makan, jadi ikannya masih pada di bawah Pak. Jadi ikan tuh ngerti kapan waktunya makan, kapan waktu istirahat. Oh, dia tahu ya Pak ya? Tahu. Jadi untuk kita kasih makan itu 2 kali Pak. Oh, 2 kali? 2 kali itu waktunya jam berapa? Jam 8, setengah 8 sampai jam 8 pagi, dan jam setengah 5, jam 5 sore Pak. Jadi 2 kali itu. Satu kolam gini Pak, itu sekali ngasih pakan kira-kira berapa ons? Atau gimana? Macam-macam Pak. Macam-macam ya? Jadi tergantung ukuran. Nah itu berapa biomasnya, berapa berat ikannya. Ya. Jadi contoh misalnya kalau kita tadi tebar 1000 ekor dengan ukuran ukuran 50 ekor per kilogram, berarti beratnya 20 kilo Pak ya. 20 kilo. Nah, untuk yang masih kecil biasanya kita menggunakan rumusnya menggunakan 3%. Rumus pakannya itu 3% sampai 4% Pak. Jadi tapi kita udah rata-ratain semuanya. Pokoknya untuk bulan pertama kalau kita itu 1 kilo Pak. 1 kilo pakan ya? Ya, 1 kilo sehari Pak. Oh, sehari? Sehari itu bagi 2. Oh, oke. Begini hitungnya mungkin warga Taniling semuanya. Emang agak sedikit ribet tapi gampang sebetulnya. Kita nanti tingkat kematian kita harus catat ya. Tingkat kematian catat. Kemudian setiap bulan kita harus bisa mengestimasi berapa sih berat ikan yang ada di sini. Dengan cara ya kita ambil 3 kali serokan ya? Sampling Pak ya. Kemudian dikalikan dengan dikalikan dengan jumlah total ikan yang tebar benih dikurangi dengan kematiannya. Jadi itulah beratnya yang estimasinya Pak ya. Baru diambil persentase berat makanannya. Betul. Oke. Ya, gitu. Karena gitu. Nah ini Pak Dian, ini kan ada busa-busa ya ini Pak Dian ya. Nah ini busa ini karena apa Pak Dian ya? Nah, ini katanya, ini pernah datang juga beberapa teman yang sudah ahli Pak sini. Ini katanya kebanyakan molase Pak. Kebanyakan molase. Banyak molase. Jadi kita itu ada proses yang namanya pembibisan Pak untuk perawatan itu. Pembibisan itu adalah penambahan zat-zat tertentu yang tentunya akan diharapkan menambah percepatan pertumbuhan ikan, yaitu kita kasih molase setiap minggu khususnya
biasanya di hari Jumat kita Pak. Jadi kita tambah molase, kemudian tambah probiotiknya ya. Dan mungkin satu lagi kita tambah juga vitamin supaya ikan bisa sehat Pak. Oh, ada vitaminnya ya. Katanya ini karena kebanyakan molase sehingga pada saat kita lihat kalau ini mungkin tidak seberapa Pak ini ya, tidak terlalu berpengaruh. Lalu mungkin kadang-kadang ada busanya banyak sekali gitu Pak ya. Yeah. Jadi mungkin kita buang airnya sekitar 20-30 cm, kemudian kita isi air baru lagi ya, tambahin lagi sehingga sesuai dengan sebelumnya tinggi airnya. Jadi kita turunkan nih Pak, turunkan, kita buang airnya. Yeah. Kemudian setelah itu kita tidak memberikan molase dulu. Kami begitu Pak di sini. Iya, iya. Gitu. Oh, jadi untuk menurunkan molase itu dibuang aja airnya, diganti yang baru Pak ya. Menurunkan busa-busa ini Pak ya. Itu kita ya. Mengenai pH Pak? pH alhamdulillah di sini pH-nya normal Pak. pH-nya normal. Jadi kami kan dari mata air ya pH-nya 7. Ya, alhamdulillah sih sampai dengan saat ini tidak ada masalah dengan pH Pak. Jadi yang bagus sekitar pH-nya 7 ya Pak ya. Pak. Yang memang tepat gitu ya 7 gitu. pH normal. Oke, Pak Dian. Nah, ini kan yang pokok kayak nafas itu kan dari aerator. Betul, ini untuk nafas ikan ini. Itu gimana aturan aerator itu Pak? Jadi memang aerator itu nggak boleh mati ya, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah teknik budidaya dengan rekayasa yang didukung oleh pasokan oksigen Pak. Ya. Sehingga dan oleh karena itu kita berani tebar padat di sini Pak. Mungkin untuk yang kolam biasa di sini hanya tebar berapa ratus ekor aja. Tapi dengan suplai oksigen dari aerator kita, nah seperti ini Pak, nah ini kan suplai oksigennya betul. Nah ini, ini oksigennya. Oh, lewat selang-selang itu Pak, selang itu. Nah, ini kalau oksigennya mati berjam-jam, ini ikan tentunya akan mati semuanya. Kalau listrik mati dapat mitigasi atau pencegahannya dengan alat yang sudah dijual di pasaran Pak. Listrik mati langsung bunyi alarm atau kirim SMS atau apa gitu kan udah ada tuh Pak. Harganya sekitar murah kok itu. Mungkin murah. 60 ribuan udah. 60 ribu. Berarti untuk satu kolam itu berarti ya? Enggak, semua kolam. Kalau Bapak punya 100 kolam, satu itu aja. Nah, itu kalau listrik mati genset ada, gensetnya kan belum nyala nih Pak. Iya. Karena nggak otomatis kan. Jadi, nah pada saat intinya adalah alat itu memberitahukan kepada pembudidaya maupun kepada teknisi yang ada di kolam bahwa listrik mati. Gitu. Sehingga mau dibunyiin lewat alarm ke handphone itu ya, itu bisa aja dipilih. Sehingga bagi yang pembudidaya maupun teknisinya bisa langsung menyalakan gensetnya Pak. Gitu. Oh, gitu. Jadi tetap pakai genset ya Pak ya? Betul. Jadi alat yang 60.000 itu cukup untuk memberikan sinyal. Betul. Sinyal. Oh, saya kira itu yang 60.000 untuk mengganti aerator, bukan ya? Bukan. Oke, salah tangkap saya. Oke Pak, mungkin kita akan jangan lagi lihat peralatan-peralatannya. Ya, mungkin aeratornya atau satu peralatan-peralatan yang lain. Warga Tani TV tetap ikuti saya, Aris Bringos bersama Pak Dian di Pendawa Farm and Fisheries. Oke, warga Tani TV, sekarang kita akan melihat dengan lebih jelas analisa usaha yang akan disampaikan oleh Pak Dian. Silahkan Pak Dian, mengenai analisa usahanya dari analisa usaha, modalnya berapa sampai kepada pemasaran. Silahkan Pak Dian. Karena kita kali bicara skala ekonomis untuk produksi yang bisnis, maka minimal di 20 kolam minimal Pak. Minimal 20 kolam. Minimal 20 kolam. Baru terasa itu untungnya Pak. Baru terasa untungnya. Ya. Oke. Sebenarnya satu kolam pun terasa juga, cuman nggak begitu nendang Pak. Rasanya kalau 20 kolam banget, nendangnya banget. Ada lah itu ya. Jadi, nah dengan 20 kolam ini kita bisa mengukur kekuatan atau aerator yang akan kita gunakan. Jadi kita di sini menggunakan aerator yang 2 HP, Pak. Jadi 2 HP dia bisa memasok seluruh kolam. Jadi 20 kolam itu cukup 1 HP. Ya, untuk 2 HP dengan 1 buah. Nah, tapi teman-teman tentunya kita juga harus ada cadangan dinamonya, Pak. Kita beli 1 cadangan dinamo supaya kalau ada dinamonya bermasalah bisa kita langsung ganti. Nah, itu untuk yang 2 HP di pasaran itu sekitar 10,5 sampai 11 juta, Pak. Jadi kalau kita tadi 3,5 juta tadi Pak ya? 3,5 juta kali 20, 70 juta Pak. 70 juta ditambah ini katakanlah kita buletin aja, katakanlah 10 ya. Jadi 80 juta. Nah, 80 juta. Untuk instalasi ya, jadilah kolam itu Pak. Ada aeratornya, kemudian ada kolamnya. Sudah jadi itu ya? Sudah jadi. Nah, tinggal nanti kita bicara
biaya operasionalnya, Pak. Ya. Oke. Jadi plus minus lah mungkin ya kalau kita katakan untuk 20 kolam itu sekitar 100 juta. Karena kita nanti mungkin akan membuat lantai bagus segala macam itu aksesoris, Pak ya, aksesoris. Tapi ya intinya dengan 80 juta insya Allah bisa dapat di angka 20 kolam. 20 kolam. Nah, sekarang kita bicara biaya biaya operasionalnya. Operasionalnya untuk satu kolam dengan tebar benih 1000 ekor untuk diameter 4 dengan ukuran 50 ekor per kilogram, maka dibutuhkan 20 kilo benih, Pak. 20 kilo benih. Dengan harga sekarang kita katakanlah 30.000 per kilogram, berarti 600.000. Jadi benih 600.000. Nah, pakan yang kita lakukan sini dari mulai awal sampai dengan akhir itu rata-rata di 7,5 sampai 8 karung. Katakanlah 8 karung, Pak. Ya. 8 karung itu dengan harga saya buletin aja 300.000 per karungnya. Pakannya ini tentunya pakan yang protein tinggi, Pak. Memang harganya di atas 300, lebih mahal 325, tapi saya buletin aja 300.000 ya, supaya gampang hitungnya. Ya 300.000 dikali satu kolamnya 8 karung. Dengan satu kolam dari mulai awal tebar benih sampai dengan panen itu 2,4 juta. 2,4 juta. Ya, 300.000 dikali 8 karung 2,4 juta. Tadi kita udah bicara benih, Pak ya. Benih tadi berapa tadi? 600.000, Pak ya? 600.000. 600.000 ditambah dengan 2,4 juta jadi 33 juta. Ya. Kemudian biaya pemeliharaan ya, contoh kita liquid, kita kasih vitamin, segala macam ya, kurang lebih katakanlah 250.000 per kolamnya. Jadi berapa tuh, Pak? 2,4 ditambah 600 3 juta, tambah 250 jadi 325. Kemudian listrik ya. Nah, ya jadi kadang-kadang kita berpikiran bahwa biaya listrik itu mahal ya. Padahal kita belum menghitung. Jadi hitungannya adalah watt dari supercharge dikalikan dengan jumlah jam, karena gini 24 jam, berarti dikalikan dengan 24 jam. Nah, kemudian dikalikan dengan jumlah harinya. Jumlah hari dalam satu bulan itu 30 hari, katakanlah rata-ratanya. Jadi 1.500 dikalikan dengan 24, dikalikan dengan 30 hari. Itu untuk satu bulan harganya. Nah, dikalikan lagi dengan berapa bulan? Katakanlah 4 bulan. Nah, itulah berapa juta tuh. Ya. Oke. Alhamdulillah, Pak, di era pemerintahan sekarang ini biaya listrik bisa kita tekan untuk usaha khususnya untuk usaha, karena apabila kita terdaftar pokoknya kita mempunyai SIUP, Pak, kita mempunyai SIUP, surat izin usaha ya, itu kita dipotong lagi, Pak. Gitu, dan saya mengalami itu. Nah, ini mungkin warga Taneng TV yang pengen usaha gini, usahakan ngurus SIUP ya, Pak. Mengurus SIUP, mengurusnya gampang. Ada kemudahan, banyak sekali kemudahannya, Pak. Jadi itu salah satu keuntungan di saat seperti sekarang ini. Jadi pengurangannya cukup besar, Pak, sekitar 30-33% dari tarif yang ada itu. Jadi kita memang bisa menurunkan biaya operasional dari sana, gitu. Jadi tapi warga Taniling semuanya ya harus mendaftarkan di sistem yang ada, sehingga kita mendapatkan SIUP yang memang terdaftar. Gitu. Udah, Pak, itu mungkin biaya-biayanya. Ya. Gitu. 3,5 bulan nanti pada saat dipanen ini akan menghasilkan 2 kintal atau 200 kilo, Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita panen 200 kilo atau 2 kintal, maka dengan harga jual sekarang di 30.000 per kilogramnya, kita dapat 6 juta, gitu, dalam satu kolam. Dalam satu kolam 6 juta. Ya, 6 juta itu margin bersih berapa, Pak? Margin bersih ya kalau kita hitung-hitung ya. Hitung-hitung ya mungkin sekitar 2 jutaan. 2 juta. Sungguh manis dan menarik. Tapi ini kembali lagi, ini budidaya, Pak ya. Iya. Harus banyak berikhtiar, harus banyak berdoa. Karena jangan sampai nanti pada saat satu hari sebelum panen mati kan ya kan? Nah, ada kemungkinan. Jadi begitu. Jadi ya kalau 2 juta mungkin kita masih bisa dapat dalam satu kolam ini gitu, Pak. Jadi untuk tentunya kan investor kan tertarik, Pak, dengan melihat ini, apalagi Pak Dian ini punya channel YouTube juga ya. Iya. Apa nama channel YouTube-nya, Pak? Pandawa Fisheries, Pak. Pandawa Fisheries itu channel YouTube-nya Pak Dian. Itu kan pasti investor pada ngelirik. Ada pengalaman nggak investor untuk menawarkan ada, dana, Pak, ada. Modal? Jadi ada yang nawarin dana, ada yang menawarkan lahan ya.
Cuman apa namanya ya, alhamdulillah dipercaya gitu Pak, dipercaya. Cuman kita sementara ini fokus dulu pembesaran di sini, apa namanya, membesarkan usaha kita. Nah, kepada warga Taniling yang berminat menjadi investor, mungkin saran dari saya Pak selaku praktisi di lapangan, mungkin lebih bagus mempelajari dari kulitnya dulu aja, minimal kulitnya mengerti dulu supaya nanti pada saat melakukan investasi paham ya tingkat kesulitannya, tingkat resikonya gitu. Begitu. Dan yang intinya adalah bahwa tidak akan mungkin tertipu oleh pihak yang diberikan investasinya itu. Artinya tahu pakan hitungnya berapa segala macam gitu Pak. Jadi alhamdulillah intinya adalah bikin bagus, orang akan melirik. Gitu. Ya, gitu. Bikin bagus supaya bisa dipercaya orang dan modal akan datang sendiri gitu kan? Iya, betul Pak. Tetapi pemodal atau investor tetap harus belajar dari kulitnya dulu apa yang disampaikan oleh Pak Dian supaya nggak ditipu. Ya betul kan, Pak? Betul. Jangan hanya sekedar ngasih modal habis itu nggak tahu apa-apa, ketika gagal marahin kok gagal. Nah, betul. Jangan sampai terjadi semacam betul. itu. Iya. Oke, warga Taniling TV, demikian perjalanan yang cukup panjang dengan apa itu Pak Dian tentang belajar tentang biovlog. Semoga apa yang sudah disampaikan, di-share oleh Pak Dian ini membawa manfaat besar bagi warga Taniling TV, dan semoga Pandawa Farm and Fisheries ini semakin berkembang, semakin sukses, Pak, dan semakin menjadi berkah buat Pak Dian sekeluarga dan masyarakat umumnya. Ya, Pak. Oke, demikian dari saya AB Aris Bringos. Jangan lupa like dan subscribe supaya warga Taniling TV selalu mendapat berita terupdate dari Taniling TV. Dan salam dari kami, salam Taniling TV, bisnis agri tidak pernah mati.